perkenalkan nama saya Ayusri dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Vika. Jadi di sini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum memulai podcast hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pantun. Pantunnya ialah, tebing tinggi di atas gunung, Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulang, mari kita mulai saja acara ini. Yeay! Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, jadi saya ingin bertanya kepada Vika, apa sih yang kamu ketahui tentang sistem itu sendiri? Oke, jadi sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun sistem sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian, yang dimana bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya tersendiri, yang kemudian saling berhubungan dan saling ketergantungan, yang kemudian suatu keseluruhan yang dimaksud itu adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan yang hal tersebut terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Wow, berarti begitu banyak sekali ya unsur-unsur yang ada di sistem tersebut? Ya. Oke, sekarang saya juga ingin bertanya, setelah kita mendalami tentang sistem itu sendiri, lalu apa sih yang kamu ketahui juga tentang filsafat? Oke, jadi filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan atau kebijakan atau hakikat kebenaran. Berfilsafat di sini berarti berpikir sedalam-dalamnya atau merenung untuk suatu hal yang bersifat universal atau menyeluruh. Oke, selanjutnya alasan mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa sih? Oke, jadi dasar filsafat negara Indonesia terdiri dari 5 sila yang merupakan suatu asas peradaban. Jadi, secara filosofis, dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku atau berbuat dalam segala bidang kehidupan. Oke, berarti saya juga mendapatkan kesimpulan bahwa Pancasila itu merupakan sebagai pedoman dalam kita melakukan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari ya kita. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya lantas kan seperti kita sebagai mahasiswa. Menurut pendapat kamu, kenapa sih kita sebagai mahasiswa itu wajib mempelajari tentang Pancasila sebagai sistem filsafat? Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat penting bagi mahasiswa dalam perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan dalam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, mahasiswa juga memahami nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, seperti nilai keadilan sosial, nilai persatuan, dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat juga memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan pola pemikiran dirinya dalam berpikir secara kritis, sistematis, dan komprehensif, yang nantinya dapat digunakan untuk memahami segala masalah dalam bidang sosial dan politik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oke, berarti saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat itu sangat penting dalam kita duduk di perguruan tinggi seperti di perkuliahan ini. Dan di mana untuk mempelajari Pancasila tersebut, kita perlu mengetahui unsur-unsur yang ada di sana seperti nilai ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, dan berikutnya. Oke, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Vika, bagaimana sih manusia dinyatakan sebagai makhluk yang berfilsafat? Oke, jadi manusia dikatakan sebagai makhluk yang berfilsafat karena manusia memiliki pikiran. Nah, adapun pikiran yang dimaksud ialah rasa ingin tahu mengenai suatu peristiwa atau gejala yang telah terjadi, yang biasanya dituangkan melalui logis atau logika dan magis atau mistis. Maka dari itu, manusia dikatakan sebagai makhluk yang berfilsafat. Adapun orang yang berfilsafat disebut dengan filsuf. Jadi begitu. Oke, begitu luas sekali ya tentang pemahaman kita mengenai filsafat kali ini. Ya, betul. Jadi, manusia dikatakan sebagai makhluk yang berfilsafat karena berawal dari rasa keingintahuan yang begitu tinggi dalam mencari kebenaran. Nah, dalam mencari kebenaran tersebut, kira-kira menurut kamu ada berapa cara nih? Oke, kalau menurut sepengetahuan saya, manusia mencari kebenaran itu terdiri dari 5 cara. Yang pertama itu secara kebetulan, yang dimana secara kebetulan itu ialah kita mengalami suatu kegiatan atau kejadian
yang tidak terduga dan dimaksud kejadian tersebut sesuai dengan hal yang kita inginkan. Seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana ya? Contohnya itu seperti ketika saya menginginkan suatu makanan yang saya inginkan, dan ketika saya sudah pulang ke rumah dan ibu saya memasakkan makanan yang ingin saya makan, itu sebuah contoh secara kebetulan yang nyata. Ya. Kayak misalnya kita tuh mikirin sesuatu, Ya. terus tanpa sengaja itu terjadi kayak gitu Ya, ya. seperti itu. Dan yang kedua itu ialah secara trial and error, yang dimana trial and error itu biasanya ketika kita secara berulang-ulang mengalami suatu kejadian, kita tentunya pasti pernah mengalami kegagalan dalam suatu usaha atau apa yang kita inginkan, seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana ya, dari dulu tuh mungkin dari kecil gitu. Ya, contohnya itu dari kecil itu kita kan tidak bisa berjalan dan Ya. kita diajarkan berjalan, dan seiring berjalannya waktu meskipun kita pernah mengalami jatuh ya seperti luka, pasti akhirnya kita bisa berjalan dengan baik ya, seperti itu. Oke, yang ketiga itu melalui otoritas, yang dimana manusia mencari kebenaran itu ialah melalui kekuasaan, seperti itu. Kalau dulu itu ada ya kayak menerapkan otoritas. Oke, kalau zaman dulu itu kan zaman kerajaan, di mana raja itu menjadi patokan atau sebagai presiden ya, contohnya seperti saat ini, dan di mana aturan atau perintah-perintah yang diberikan kepada raja kita harus menaati dan mengikuti arahan dari beliau, seperti itu. Oh, kayak gampang itu kayak nggak bisa dibantah gitu Ya, ya. seperti itu. Jadi raja itu memiliki kekuasaan yang paling tinggi dan peraturannya itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, selanjutnya yaitu berpikir secara kritis. Dan kita dalam suatu pengalaman, kita tentunya harus berpikir secara kritis apa yang benar dan apa yang salah, seperti itu. Jadi pemikiran kritis itu sangat penting untuk mencari kebenaran. Oke, yang kelima itu melakukan sebuah penelitian ya, seperti yang dikatakan Anda. Yang dimana penelitian itu sangat penting untuk mencari kebenaran yang sangat kompleks, yang dimana penelitian itu sangat menguji dan memiliki bukti ya, seperti itu. Oke, tadi kan dijelaskan 5 cara mencari kebenaran. Ya. Nah, dalam mencari kebenaran itu ada kriterianya nggak sih, biar bisa disebut kebenaran? Oke, menurut sepengetahuan saya ya Vika, jadi ada sih 3. Yang pertama itu ada teori konsisten, yang dimana teori ini jika menyambung atau konsisten dengan kebenaran yang sebenarnya. Jadi kita itu harus konsisten dengan apa yang kita buat dan kita lakukan. Berarti nggak boleh pelimpan gitu Ya, ya? seperti itu. Yang kedua juga ada teori korespondensi, yang dimana teori ini dianggap benar jika ada faktanya atau ada reaksinya. Contohnya itu ketika kita sakit perut dan penyebab sakit perut itu karena kita memakan hal-hal yang seperti beracun berminyak, ya seperti itu. Oke, yang ketiga juga ada teori pragmatis, yang dimana kebenaran tidak akan selalu abadi, karena di zaman ini kita bilangnya A dan di zaman berikutnya bisa ada seseorang yang bilangnya B, karena teori ini juga memberikan kita suatu sudut pandang yang berbeda di suatu peradaban atau suatu zaman tertentu. Berarti maksudnya teori itu menyebutkan kayak mungkin ada perubahan gitu Ya, ya? perubahan di setiap zamannya, ya seperti itu. Oke, tadi kan disebutkan bahwa kebenaran itu memiliki 3 kriteria agar hal tersebut dapat dinyatakan sebagai kebenaran. Ya, Nah, kemudian kan manusia mencari kebenaran itu dengan 5 cara. ya. Nah, dalam hal mencari kebenaran, manusia juga menggunakan 2 hal, yaitu yang pertama dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Nah, mereka itu kan hampir mirip ya. Ya. Kira-kira ada sih perbedaannya sebenarnya itu? Oke, kalau menurut sepengetahuan saya, dalam mencari kebenaran itu memang manusia menggunakan akal sehat dan juga ilmu pengetahuan, yang dimana kedua hal itu memang hampir sama. Namun, nyatanya memiliki beberapa perbedaan seperti itu. Yang pertama itu ialah ilmu dikembangkan dari struktur teori yang diuji konsistennya. Dalam mengembangkan strukturnya, ilmu dilakukan dengan tes atau pengujian secara fakta atau faktual, sedangkan akal sehat tidak. Yang kedua itu, dalam ilmu pengetahuan, teori dan hipotesis selalu diuji secara fakta atau faktual.
Halnya dengan orang yang tidak ilmuwan dengan cara selektif. Seperti itu. Oke, yang ketiga itu adanya pengertian kendali atau kontrol. Yang dalam penelitian ilmuwan dapat mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Yang keempat itu ilmu pengetahuan menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis. Pada penghubungan tidak dilakukan secara asal-asalan, seperti itu, berarti secara fakta atau terstruktur. Yang kelima itu perbedaan terletak pada cara memberi penjelasan yang berlainan dalam mengenai suatu fenomena atau kejadian, seperti itu. Oh, begitu banyak ya ternyata perbedaannya. Saya kirain sama loh tadi. Enggak dong. Ya. Oke, tadi kan dijelaskan mengenai filsafat nih. Ya. Nah, kalau filsafat tuh punya unsur nggak sih dia? Apa aja sih unsur filsafat itu loh? Oke, kalau menurut sepengetahuan saya, ya, jadi filsafat itu ada unsurnya, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada ontologi, yang dimana ontologi itu adalah bidang yang menyelidiki makna yang ada. Manusia sebagai pendukung sila-sila Pancasila, secara ontologi memiliki hak-hak yang mutlak, yaitu terdiri dari atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani dan rohaninya. Seperti itu. Berarti setara gitu ya? Ya. Yang kedua itu ada epistemologi, yang dimana juga disebut sebagai ilmu. Dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai religius, seperti itu. Berarti nilai Pancasila itu berasal dari diri Manusia dari sendiri, bangsa ya, Indonesia sendiri dari adat gitu ya. istiadatnya, nilai religius, seperti itu kita. Oke, yang ketiga itu ada aksiologi, yang dimana aksiologi itu merupakan bidang yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai. Menurut Notonegoro, pandangan dan tingkatan nilai dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada nilai material, yang kedua ada nilai vital, dan yang terakhir ada nilai-nilai kerohanian. Seperti itu. Oh, jadi filsafat itu punya 3 unsur. Ya, gitu ya. seperti itu. Oke, jadi selanjutnya apa saja sih fungsi nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia? Lantas, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terdapat 3 fungsi nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang dimana yang pertama ada hubungan vertikal, yang dimana hubungan tersebut ialah hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti melakukan persembahyangan setiap hari dengan memohon keselamatan dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada hubungan horizontal, yang dimana hubungan ini ialah berfokus kepada manusia dengan sesamanya atau sama kita, seperti kita. Manusia dengan manusia Ya. gitu ya. Seperti saling menolong dengan teman, serta bergotong royong dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir itu ada hubungan alamiah, ya, yang dimana hubungan manusia dengan alam itu sendiri. Seperti tidak menyakiti hewan, serta tidak menebang pohon sembarangan. Seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai. gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir nih, bagaimana fungsi derivatif nilai-nilai Pancasila sebagai sumber norma hukum dan moral dalam kehidupan negara? Oke, kalau menurut sepengetahuan saya ada 3 fungsi derivatif. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan yang ketiga itu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang dimana yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ialah pandangan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Oke, yang kedua itu ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya
Ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara. Ideologi negara atau state state dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum seperti itu, Fika. Jadi banyak juga ya nilai-nilai Pancasila itu. Ya. Oke, yang ketiga juga ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, yang dimana Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa, bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa itu ialah merupakan dari ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri, seperti adat istiadatnya dan nilai-nilai luhur dan terkandung di dalamnya. Seperti itu. Berarti nilai Pancasila itu dari bangsanya sendiri, kayak Ya. dari walaupun dari sebelum Ya. merdeka sampai saat ini gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita telah sampai pada ujung pembahasan. Nah, dari tadi kan kita membahas banyak hal nih. Kira-kira apa sih inti-intinya gitu? Yang pertama kan dari sistem itu merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian ada filsafat yang memiliki makna cinta kebijaksanaan. Atau hakikat kebenaran, seperti itu. Dan yang ketiga juga ada alasan mengapa kita perlu mempelajari filsafat. Ya, yang ternyata Pancasila itu merupakan pedoman bagi bangsa Yang sangat Indonesia penting. yang merupakan pandangan hidup kita sehari-hari ternyata ya. Dan juga ada manusia yang dinyatakan sebagai makhluk yang berfilsafat, seperti Ya, itu. ternyata manusia itu dinyatakan makhluk yang berfilsafat karena pemikirannya ternyata. Dan yang terakhir juga ada 5 cara untuk mencari kebenaran. Ya, ternyata banyak ya caranya. Yang pertama ada secara kebetulan, yang kedua Trial and error, yang ketiga melalui otoritas, yang keempat berpikir kritis, dan yang kelima melakukan penyelidikan ilmiah, seperti itu. Dan juga ada teori. Yang pertama ada teori konsisten, yang kedua ada teori korespondensi, dan yang ketiga ada teori pragmatis, seperti Ya, itu. itu ya merupakan kriteria dalam suatu hal yang bisa dinyatakan mencapai mencari kebenaran kebenaran. gitu ya. Dan juga ada unsur filsafat Ya, unsur yang terdiri filsafat. dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan juga ada fungsi derivatif nilai-nilai Pancasila. Yang dimana yang pertama itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu. Oke, sekian dari pembahasan kami kali ini mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Kami mohon maaf bila terdapat kata-kata atau tindakan yang kurang mengenakan bagi para audiens, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyimak dan memahami materi yang kami bawakan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye.